Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Sekarang kita akan mengambil hadis as-sabi', hadis ke-7 dari kitab Umdatul Ahkam. Nah, sekali lagi saya ulangi bahwa hadis-hadis yang ada di dalam kitab Umdatul Ahkam semuanya hadis sahih dari Bukhari atau Sahih Muslim. Jadi sudah terjamin keasliannya, keabsahannya, kesahihannya. Tidak diragukan lagi. Apakah mungkin hadisnya dhaif, hadisnya lemah, atau hadisnya maudhu, hadisnya palsu? Lah, tidak. Semua hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, semuanya hadis sahih. Siapa yang enggak tahu Sahih Bukhari Muslim? Ya, sebaik-baiknya kitab setelah Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum. Al-haditsus sabi'. Nah, hadis ke-7 ini menjelaskan tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ke-7 ini menjelaskan tentang tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini penting kita untuk mempelajari dan mengetahui tata cara sifat wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab, ya, kita akan mempraktekannya setiap hari. Kita menggunakannya setiap hari. Ya, maka kalau seandainya keliru, maka sangat disayangkan ibadah kita yang kita lakukan setiap hari. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, penting kita mengetahui supaya bisa, ya, mempraktekannya dengan baik sesuai apa yang dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, qol al-haditsus sabi', hadis yang ke-7, an Humran maula Utsman bin Affan. Dari Humran, bekas budaknya Utsman. Jadi Humran itu bekas budaknya Utsman bin Affan. Qala, dikatakan annahu ra'a Utsman, bahwa Humran melihat Utsman bin Affan da'a biwadu'in, meminta air wudu, ya, karena budaknya kan, ya, Humran ini budaknya Utsman minta air wudu, da'a biwadu'in, meminta air wudu. Kalau wudu itu kerjanya, fi'ilnya, kata kerjanya wudu. Tapi kalau wadu itu air yang digunakan untuk berwudu. Lihat bahasa Arab, betapa luasnya. Wudu apa? Kata kerjanya. Kalau wadu, air yang digunakan untuk berwudu. Nah, jadi Utsman meminta air biwadu, air untuk berwudu. Fa afragu ala yadayhi min ina'ihi. Setelah didatangkan air tersebut, Utsman menuangkan air itu ke tangannya. Ya, jadi air dari bejana tadi atau tempat air dituang ke tangannya Utsman. Nah, fa ghassalahuma salasa marrat. Kemudian beliau mencuci kedua tangannya sebanyak 3 kali. Ini yang pertama kita lakukan ketika berwudu. Apa? Mencuci tangan terlebih dahulu. Ya, jangan langsung mencuci wajah, tapi mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Nah, kalau misalnya air yang kita pakai itu di ember, maka terlebih dahulu tangan kita ambil gayung, cucinya di luar. Ya, cucinya di luar. Jangan langsung dimasukkan karena bisa jadi tangan kita mungkin kotor, kan gitu. Maka ambil air di gayung, kemudian dituang. Bagaimana Utsman bin Affan, ya, menuangkan dari air tersebut, mengambil kemudian menuangkan ke tangannya sebanyak 3 kali. Summa adkhala yaminahu fil wadu. Ya. Kemudian Utsman memasukkan tangan kanannya ke air wudu. Ya. Utsman memasukkan tangan kanannya ke air wudu. Ya, diambil dengan tangan kanannya. Summa tamadmadu. Kemudian beliau berkumur-kumur, wastan syako, berkumur-kumur
sekaligus memasukkan airnya ke hidung, wastansaro, dan mengeluarkannya. Ya, pertama seperti ini. Antum tuang misalnya, anak tadah. Ya. 3 kali anak cuci. Kemudian setelah itu, karena ini ember, diambil dari tangan kanannya. Ya, kumur-kumurnya dan memasukkan air ke hidungnya sekaligus. Ya, sekaligus. Langsung menghirup air ke hidung. Kemudian dikeluarkan. Ya, air yang dari hidung dikeluarkan. Nah, summa tamadmada, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Summa ghassala wajhahu salasan, kemudian mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Nah, wa yadaihi ilal mirfaqaini salasan, dan mencuci kedua tangannya sebanyak 3 kali sampai sikutnya. Ya, mencuci kedua tangan sampai sikutnya. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Kemudian mengusap kepalanya. Nah, mengusapnya bagaimana? Yaitu ya, dimulai dari bagian depan sini sampai ke belakang, sampai kofah. Min mana biti sya'ri, dari tempat tumbuhnya rambut sampai tengkuk belakang. Ya, seperti yang pernah saya gambarkan. Seperti ini. Ya, air sudah diambil tangan dari sini tempat tumbuhnya rambut ditarik ke belakang. Setelah dari belakang dikedepankan lagi. Ini cara mengusap kepala. Atau kebalikannya, dari belakang dulu ditarik ke depan, setelah itu dikebelakangin. Baik, ini cara apa? Membasuh kepala. Summa ghassala kilta rijlaihi salasan. Kemudian beliau mencuci kedua kakinya sebanyak 3 kali. Mencuci kaki sampai mata kaki. Ya. Tidak sah kalau misalnya mencucinya tidak sampai kena mata kaki. Tidak sah wudunya. Bahkan bukan hanya sekedar tidak sah, tetapi mendapatkan ancaman neraka. Seperti hadis Bukhari Muslim yang kita baca kemarin, kata Rasul, wailun lil aqab minan nar. Celaka. Ya. Tumit yang tidak terkena basuhan wudu tempatnya di neraka. Ya. Jadi wudunya sembarangan sampai tumitnya enggak kena air. Tumitnya nggak kena air wudu, diancam dengan neraka. Nah, maka kita nggak boleh sembarangan ketika mencuci anggota wudu. Harus benar-benar terkena semua anggota wudunya. Tsumma ghassala kilta rijlaihi salasan. Kemudian mencuci kedua kakinya sebanyak 3 kali sampai mata kaki. Tsumma qala, kemudian Utsman berkata, Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasul tawaddu'a berwudu nahwa wudu'i hadza, seperti wuduku ini. Nah, jadi Utsman mempraktekkan wudunya Nabi, mempraktekkan cara wudunya Nabi yang dia lihat ketika Nabi masih hidup. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah Rasul berwudu dengan wudu yang tadi, Rasul mengucapkan, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wuduku tadi, seperti wuduku ini, kata Rasul, tsumma shalla raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, namanya salat tahiyatul wudu. La yuhaddits fihi ma nafsah, dia khusyuk di dalam wudunya, di dalam salatnya, tidak menghilangkan khusyuknya. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan hapus darinya dosa yang telah lalu. Hadis Bukhari Muslim. Nah, barakallahu fikum. Namanya salat apa? Fikri? Tahiyatul wudu. Kalau tahiyatul masjid, kalau pas masuk masjid. Tapi kalau habis wudu namanya tahiyatul wudu. Nah,
Barakallahu fikum. Habis wudu, sholat 2 rakaat. Apa janji Allah untuk orang yang tadi? Syam? Akan menghapus dosanya yang telah lalu. Dihapus dosanya yang telah lalu. Tapi dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Ya, namanya manusia terkadang berbuat salah, berbuat khilaf, berbuat keliru. Nah, maka dengan dia berwudu dan sholat 2 rakaat ini, ya, Allah akan hapuskan dosa-dosa dari tubuhnya, dari dirinya. Nah, lah kan dosa kecil, enggak berharga. Siapa bilang? Bukanlah gunung yang besar itu berasal dari kerikil-kerikil yang kecil? Iya. Maka dosa kecil yang tidak disadari dan terus-menerus dikerjakan itu bisa menjadi dosa besar. Ya, itu bisa menjadi dosa besar. Sekalipun awalnya dosa kecil. Nah, tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus kecuali menjadi dosa besar. Nah, maka barakallahu fikum, dengan kita melakukan amal soleh, Allah akan hapuskan dosa-dosa kecil dari diri kita. Adapun dosa besar seperti mencuri, ya, berzina, minum khamar, menyekutukan Allah, ya, berbuat zalim, atau makan riba, membunuh, cara bertaubatnya atau ya, dia akan dihapus dosanya kalau dia bertaubat. Kalau dosa kecil, dengan dia melakukan amal soleh terhapus otomatis dosanya. Tapi kalau dosa besar, tidaklah hapus kecuali dengan bertaubat dari dosa yang dia kerjakan. Saya mencuri, astagfirullah. Nah, ini dosa besar. Berhenti. Adapun untuk yang berkaitan dengan anak Adam, misalnya mencuri gitu kan, ini berkaitan dengan anak Adam, ngambil harta orang, berkaitan sama orang lain, ya kan? Maka tidaklah diampuni dosanya, ya, sampai dia mengembalikan hak orang yang sudah diambil. Ini punya Abu Nisa, ya, saya ambil, saya bertaubat, belum cukup sampai dia mengembalikan harta atau barang yang miliknya kepadanya, ya, dikembalikan kepada yang punya. Ini cara bertaubat dari dosa yang berkaitan dengan anak Adam. Nah, barakallahu fikum, dosa besar tidak dihapus dengan amalan soleh, tetapi dengan bertaubat dan mengembalikan hak orang yang telah dia ambil kalau itu berkaitan dengan manusia. Nah, nanti kalau dikembalikan saya ditangkap, gimana? Maka dengan cara apa saja yang penting sampai. Ya, misal rumahnya ini nih, yang pernah saya satronin misalnya kan. Uang yang saya ambil sekian juta. Nah, sudah, masukkan amplop, ya, kirim paket, ya kan? Atau misalnya titipkan, Pak, tolong titipkan untuk Bapak ini, ada amanah dari hamba Allah, ya, hamba Allah. Padahal itu harta yang pernah diambil. Dikembalikan. Kalau misalnya orangnya sudah meninggal, masih ada ahli warisnya, kasih ke ahli warisnya. Ya. Kasih ke ahli warisnya. Caranya gimana? Yang penting sampai. Nah, entah dengan paket atau langsung, atau dengan minta maaf, langsung dikasihkan. Ya. Kalau ahli warisnya sudah nggak ada juga, maka infakkan, ya, mengatasnamakan harta dari Bapak Fulan yang pernah saya ambil, yang pernah saya curi. Nah, barakallahu fikum. Apa harta yang pernah saya rampok, dikembalikan, ya. Karena nggak ada orangnya, maka diinfakkan mengatasnamakan si fulan, bapak tersebut. Insya Allah akan sampai pahalanya, dan itu kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kehormatan? Kehormatan berkaitan dengan orang lain tidak? Berkaitan. Misal saya pernah memfitnah Abu Ikrimah. Saya datang ke sini. Abu Ikrimah itu orangnya ini, dia suka main perempuan misalnya. Naudzubillah, ya, insyaallah enggak. Misal, padahal hakikatnya enggak. Dia ceritakan begini. Dia minum khamar, dia kejelekan. Supaya jangan belanja ke tempatnya beliau lagi. Ya kan? Misal. Ternyata hakikatnya enggak. Dia astagfirullah. Setelah dia tahu betapa besar dosanya anak Adam, ya, betapa besarnya dosa yang berkaitan dengan anak Adam, dia bertaubat. Belum cukup. Karena berkaitan dengan kehormatan anak Adam. Apa yang harus dia lakukan? Dia datangi ke majelis tersebut atau ke orang yang sudah dia jelek-jelekan.
Bilang saya kemarin menceritakan bahwa Abu Ikrimah begini begitu. Suka mencuri, suka minum khamar, suka begini. Saya telah berdusta. Dia orang soleh. Dia sama sekali tidak pernah melakukan ini dan itu. Apa yang saya katakan kemarin, kedustaan. Ya, dia orang soleh, dia orang baik. Nah, dengan seperti ini, kalau berkaitan dengan anak Adam, berkaitan dengan kehormatannya. Barakallahu fikum. Nah, maka jangan sampai kita bermudah-mudahan. Ya. Adapun kalau dosanya hanya dengan Allah, misalnya kita meninggalkan sholat, dosa tidak? Dosa besar meninggalkan sholat. Meninggalkan puasa, dosa besar. Tapi nggak ada kaitan dengan anak Adam. Kaitannya hanya sama Allah. Hak Allah yang kita ambil, yang kita langgar. Maka cukup bertaubat kepada Allah dan beramal soleh, memperbaiki keadaan, menyesali kenapa saya kemarin nggak sholat, sekarang saya menyesal, saya perbaiki, saya sholat 5 waktu, tepat waktu. Kemarin saya nggak puasa, sekarang saya puasa. Nah, cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kalau sampai meninggal dan dia belum mengembalikan hak anak Adam tadi, maka balasannya di akhirat. Ya. La tu'addunal huquqa ila ahliha. Niscaya hak-hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Berarti harus ganti kita di akhirat. Ganti dengan apa? Dengan receh, dengan uang? Enggak ada uang di akhirat. Ya, yang ada hanya pahala dan dosa. Kalau sudah mati yang ada hanya pahala dan dosa, enggak ada uang. Ya. Nanti akan ada hari perhitungan. Dikumpulkan semua manusia. Ya. Maka Rasul pernah bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Rasul bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, "Alladzi laisa lahu mata'." Ya. Yaitu orang yang wala amwal kalau tidak salah. Yaitu orang yang tidak mempunyai harta benda. Dialah orang yang bangkrut kata para sahabat. Bukan itu yang orang yang bangkrut. Tapi orang yang bertemu Allah, ini mati, dia membawa pahala sholat, dia membawa pahala puasa, pahala sedekah, pahala amar ma'ruf nahi munkar, pahala banyak. Ketika mati banyak pahala. Tapi dia pun membawa dosa. Qad syatama hadza, telah mencela ini, menghina ini, wa daraba hadza, pernah mukul ini, mengambil harta ini, ya, menyakiti ini. Ya, sehingga pahalanya akan diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Saya pernah mencela Abu Nisa, pahala saya diambil. Tadi kan saya datang meninggal dalam keadaan punya pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah, pahala banyak gitu kan. Tapi saya pernah menzalimi ini, saya kasih. Pernah mengambil harta Fikri misalnya, saya kembalikan. Ya. Pernah memfitnah, merobek kehormatan Abu Aiman, kembalikan. Ya. Pernah memfitnah Syams, pahala saya dikembalikan. Terus, ya. Pernah mengambil harta Paudi, kembalikan. Masih tersisa ini, pahalanya sudah makan sedikit nih. Ya, terakhir Pak Engkus. Ya, pernah juga saya ambil barang haknya. Maka apa? Habis pahala saya dikasih ke orang-orang ini. Lah, ternyata masih ada 2 orang nih yang saya zalimi, haknya belum saya kembalikan. Maka beliau punya dosa, dilimpahkan kepada saya dosanya. Ya, pahalanya sudah habis, nggak bisa untuk membayar lagi. Tinggal sisa dosa beliau. Ya kan? Dosa orang yang dizalimi tadi. Maka orang yang dizalimi dosanya dilimpahkan kepada yang menzalimi ketika di dunia. Masih ada juga Abu Ikrimah yang hak saya ambil juga. Saya nggak punya pahala lagi, sudah habis, sudah bangkrut. Ya, dosanya masih ada beliau, dilimpahkan kepada saya. Demikianlah keadaan nanti di akhirat. Maka ansahu nafsi wa iyyakum, saya menasihati diri saya dan kepada jamaah sekalian, kalau ya kita pernah mengambil harta orang lain, milik orang lain, kehormatan orang lain, maka sebelum kita menghadap Allah, kembalikan. Masih ada kesempatan sekarang, kembalikan. Ya, jangan menunggu sampai kita mati kemudian terlupakan, karena hukum Allah nggak akan lupa. Dia terluput dari hukum di dunia, hukum Allah nggak akan terluput, pasti. Ya, fi kitabim mubin, sudah tercatat di dalam kitab. Nah, barakallahu fikum, catatan kebaikan dan keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji dzarrah akan melihat. Dan siapa yang melakukan keburukan sebesar biji dzarrah dia akan melihat. Nah, barakallahu fikum. Maka kembalikan
hak orang tersebut, ya, sebelum kita mati, dan hukum Allah yang berlaku dengan seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Kembali ke pembahasan, ini sifat wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan pertama apa? Mencuci tangan sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh wajah sebanyak 3 kali. Kemudian mencuci tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Mengusap rambut kepala, ya, sebanyak 1 kali. Ya, kepala 1 kali. Yang lainnya 3 kali, kepala 1 kali. Kemudian mencuci kedua kaki sebanyak 3 kali. Nah, ini wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang perlu diingat bahwa mencuci 3 kali ini hukumnya sunnah. Ya, mencuci sebanyak 3 kali hukumnya sunnah. Wajibnya adalah sekali. Tapi dengan syarat cucian sekali ini sudah mengenai anggota wudunya. Kalau baru sekali cucian masih ada sisanya di sini belum kena, gitu kan? Ya, misalnya dia sekali basuh, tapi baru setengah wajahnya, nah, berarti belum sempurna. Tambah lagi sampai kena semua. Namun kalau dengan 1 kali pure misalnya sudah terbasahi, maka sudah selesai, ya, sudah sempurna. Kalau dia mau mendapat pahala sunnah, lakukan tambahnya sampai 2-3 kali. Nah, ada pun lebih dari 3 kali nggak boleh. Lebih dari 3 kali tidak boleh. Kata Rasulullah, "Faman zada an dzalik faqad ta'adda wa dzalama." Siapa yang melebihi daripada cucian tadi, daripada 3 kali, dia telah ta'adda, melampaui batas, wa dzalama, dan berbuat kezaliman. Jadi nggak boleh, wah, biar bersihlah sekalian cuci tangan banyak 3-5 kali. Nah, tidak diperkenankan. Gimana kalau tangannya kotor? Cuci dulu tangannya, bersihkan dulu. Sudah bersih baru kita berwudu. Jangan membersihkannya sambil dengan wudu sampai mencucinya lebih akhirnya daripada 3 kali. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi ini tentang wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mencuci 3 kali hukumnya sunnah. Wajibnya berapa? Wajibnya satu kali. Nah, apa hukumnya menyela-nyela jari? Hukumnya sunnah. Jadi ketika wudu mencuci tangan di sela-sela jari, ini hukumnya sunnah. Nah, hukumnya sunnah. Tapi kalau air tidak bisa masuk ke jari kecuali dengan menyela-nyela, maka hukumnya wajib. Misal ada yang gemuk, tangannya besar, ya, wudu, airnya nggak bisa masuk ke sela-sela, kecuali setelah di sela-sela, ya, maka wajib menyela-nyela jari tersebut. Atau yang jenggotnya lebat, kalau dia mencuci wajah karena jenggotnya lebat misalnya, itu air nggak masuk ke kulit, maka wajib bagi dia untuk menyela-nyela janggutnya, ya. Tapi kalau jenggotnya sedikit, kayak saya berapanya aja kan, sekali cuci pun sudah kena semua, maka tidak perlu di sela-sela. Di sela-sela hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, barakallahu fiik. Jelas ya? Menyela-nyela jenggot, menyela-nyela jari hukumnya sunnah. Tapi kalau nggak bisa masuk airnya ke kulit, wajib untuk di sela-sela. Nah, barakallahu fiik. Nah, kemudian permasalahan berikutnya adalah terjadi khilaf di kalangan para ulama terkait hukum kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Nah, ada yang mengatakan hukumnya sunnah, ada yang mengatakan hukumnya wajib. Nah, tetapi pendapat Imam Ahmad, ya, pendapat Imam Ahmad hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Nah, kenapa? Karena hidung dan mulut ini termasuk bagian daripada wajah. Sehingga kalau dia tidak kumur-kumur, tidak memasukkan airnya ke hidung, berarti dia belum sempurna mencuci wajahnya. Sehingga harus dicuci wajahnya. Nah, barakallahu fiik. Kemudian permasalahan, jadi pendapat yang dirajihkan oleh penulis, ya, oleh Imam Ahmad, pendapat Imam Ahmad bahwa kumur-kumur hukumnya wajib. Nah, barakallahu fiik. Begitu juga
permasalahan yang lain tentang mengusap kepala. Tentang mengusap kepala. Bahwa yang disyariatkan adalah apa? Sampai belakang, ya. Sampai belakang. Nah. Nah. Naktafi bihadza untuk kitab Umdatul Ahkam. Jika ada yang ditanyakan, tafadhol. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.